Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang hipotesis. Bagaimana membuat hipotesis, merumuskan hipotesis, dan pada akhirnya nanti kita akan menguji hipotesis yang kita buat tersebut. Baik, apa itu hipotesis? Hipotesis itu lebih diartikan sebagai dugaan. Jadi kita menduga atas variabel yang kita teliti, ada satu kemungkinan yang terjadi atas variabel itu. Jadi sini kita buat hipotesis adalah suatu pendugaan atas parameter dalam populasi. Apa yang dilakukan atau alurnya untuk menguji hipotesis kita atau untuk menguji dugaan kita, itu kita harus lakukan beberapa langkah. Di antaranya yaitu ada data, kemudian ada hipotesis. Setelah hipotesis harus diujikan apakah hipotesis kita diterima atau ditolak. Artinya apa? Artinya minimal kita harus buat dua hipotesis. Hipotesis 0 yang lebih cenderung kita buat, dan juga tandingannya yaitu hipotesis 1. Jadi ada hipotesis yang harus kita buat yaitu hipotesis 0. Artinya dugaan awal kita terhadap kasus yang kita hadapi. Bagaimana membuat hipotesis 0 ini? Hipotesis 0 ini itu satu pernyataan tidak adanya perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan artinya sama. Tidak ada perbedaan atau selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Tandingannya kalau sama dengan itu ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia tandingannya tidak sama dengan lawannya. Bisa jadi dia lebih kecil, karena lebih kecil itu tidak sama dengan, atau lebih besar itu juga tidak sama dengan. Jadi H0 H1 yang akan kita buat lawannya atau tandingannya atau alternatif itu adalah yang bertentangan dengan H0. Yang bertentangan dengan sama dengan tadi ada 3 ya. Lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Contoh kasus. Ini contoh 1. Suatu metode belajar online lebih baik dari metode belanja yang selama ini digunakan. Persentase keuntungan belanja online adalah lebih dari 60%. Ingat, lebih dari 60%. Nah, kita anggapan pertama kita bahwa belanja online itu sama dengan 60%. Artinya H0 itu harus kita buat H0 itu di mana P sama dengan 60% atau 0,6. Di sini tidak ada beda, artinya tidak ada beda belanja online dan metode yang lama. Kemudian lawannya apa? Lawannya kita lihat di sini. Persentase keuntungan belanja online ini ya, lebih dari. Artinya tandingannya itu adalah lebih dari 60%. Maka H1-nya kita buat lebih dari 60% atau 0,6. Karena 60% itu 0,6. Jadi belanja online itu lebih untung ya, lebih menguntungkan gitu kan. Itu cara membuat hipotesis yang contoh 1. 2, gimana misalkan? Suatu toko di aplikasi belanja online mengklaim bahwa metode belanja online membuat keuntungan menjadi 60%. Membuat keuntungan menjadi, hati-hati dengan kalimatnya, membuat keuntungan menjadi 60%. Artinya tepat di angka 60%. Nah, ini akan diuji apakah betul 60% atau tidak. Akan diuji apakah pernyataan tersebut bisa diterima. Bagaimana cara membuat hipotesisnya? Cara membuat hipotesisnya pertama, H0-nya itu sama, P-nya itu sama dengan 0,6 karena anggapannya itu tidak ada beda.
Jadi keuntungan online dan tidak online itu tidak ada beda, 60%. Nah, yang berbeda waktu kita membuat H1-nya. Di sini karena tidak ada keterangan harus lebih dari atau harus kurang dari, karena pernyataan ini akan salah jika dia lebih dari dan akan salah pula jika dia kurang dari. Nah, untuk itu kita buat H1-nya itu tidak sama dengan. Jadi belanja online lebih dari atau kurang dari. Tandingan dari. Nah, kalau misalkan yang membuat dua kemungkinan seperti ini, maka ini dikatakan uji dua sisi. Sementara yang pertama tadi uji satu sisi. Apa yang kita akan lakukan terhadap uji ini? Yang akan kita lakukan adalah langkah pengujian hipotesis. Langkah pertama, tentukan hipotesis. Ini sudah kita belajar cara menentukan hipotesis. Nih, misalnya ini, kalau misalkan dia sama dengan dan tidak sama dengan, karena dia bisa lebih dari, bisa kurang dari, maka dia uji dua sisi. Tapi kalau misalkan dia hanya satu yang kita pakai lebih dari saja, maka kita lakukan uji namanya satu sisi. Kemudian tentukan tingkat signifikan. Tingkat signifikan ini biasanya diberitahu dari soal, tapi kalau tidak ada maka gunakan 5%. Jika tidak tidak ada pemberitahuan. Karena kita di bidang sosial ya, bukan bidang kedokteran atau yang lainnya. Kemudian statistik uji. Kita harus mencari nilai dari Z hitung dari permasalahan yang dihadapi. Bagaimana mencarinya? Dia akan dijelaskan. Kemudian langkah apa lagi yang harus dilakukan? Setelah kita mencari Z hitung, maka langkah keempatnya adalah menentukan daerah kritis atau daerah penolakan atau penerimaan. Jadi kita tentukan mana daerah yang tolak H0 dan mana yang terima H0. Kuncinya di H0. Kalau tolak H0 itu pasti diterima H1 atau sebaliknya. Kalau terima H0 tolak H1, kalau tolak H0 terima H1. Kemudian langkah kelima diambil satu kesimpulan. H0-nya ditolak atau diterima. H0 diterima atau ditolak ya. Oke, ini ada beberapa soal latihan. Sekarang kita lihat di soal latihannya. Tentukan hipotesis 0 dan alternatifnya. Tentukan juga uji yang akan kita gunakan. Saya akan buat kita akan bahas 1 sampai 3 kali ya. Coba perhatikan di sini. Rata-rata curah salju di Danau Toba selama bulan Februari adalah 21,8 cm. Anggaplah ya. Nah, artinya di sini dia sudah baku 21,8. Artinya H0-nya biasa. H0-nya H0 di mana P sama dengan 21,8. H1-nya sama dengan P. Karena ini angkanya 21,8, akan salah jika dia 23 dan akan salah pula jika dia 19. Jadi ke atas dia salah, ke bawah dia salah. Jadi dia menggunakan tidak sama dengan 21,8. Artinya ini uji dua sisi. Kemudian yang kedua, banyaknya staf atau dosen di perguruan tinggi yang menyumbang dalam suatu acara pengumpulan dana sosial tidak lebih dari, coba perhatikan ini, tidak lebih dari. Oke, sebelum K1 kita lihat dulu di H0-nya, di nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. H0 sama dengan, kita gunakan mu aja ya, mu sama dengan berapa nih? 0,4. H1-nya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Tidak lebih dari artinya kurang dari. Mu-nya kurang dari.
0,4. Artinya karena dia cuma menggunakan kurang dari, kita menggunakan satu sisi ujinya. Jadi kita menggunakan uji satu sisi. Oke, nomor 3. Secara rata-rata, sekolah dasar di ibu kota provinsi berangkat dari rumah ke sekolah menempuh jarak tidak lebih dari, ini sama ya, tidak lebih. Kalau tidak lebih artinya kurang dari, artinya sama dengan soal nomor, jawaban nomor 2. Nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 coba Anda kerjakan apa yang akan terjadi. Itu langkah pertama. Langkah kedua, menentukan nilai Z tabel berdasarkan fungsi signifikannya. Nah, ini akan kita bahas di contoh soal realnya nanti. Yang ketiga, hitung nilai Z hitungnya. Oke, ini Z tabel, ini Z hitung. Langkah ketiga. Langkah keempat, dan lakukan uji. Sebelum melakukan uji, kita harus tahu dulu mana daerah yang ditolak dan mana daerah yang diterima. Oke, kita gunakan uji dua sisi misalkan. Kalau uji dua sisi, langkah pertama adalah kita masih buat kurva ya. Kurva. Kita tentukan nilai Z-nya. Nah, yang tengah ini adalah terima H0. Artinya yang ini tolak, yang sini juga tolak. Tolak H0 artinya terima H1, itu kalau dua sisi. Nanti akan lebih jelas begitu kita membahas soalnya ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal. Contoh soal. Sebuah perusahaan alat pancing. Ini alat pancing. Sebuah perusahaan alat pancing mengembangkan jenis batang pancing sintetik. Ingin menguji apakah alat pancing tersebut memiliki kekuatan rata-rata 8 kg. Diketahui simpangan baku 0,5 kg. Pertanyaannya, ujilah hipotesis tersebut. Bila diambil sampel acak 50 batang pancing dan dites ternyata rata-ratanya 7,8. Gunakan taraf nyatanya 0,01. Oke, apa yang pertama yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah langkah pertama tadi apa? Membuat hipotesis. Langkah 1, hipotesis. Kita membuat hipotesis. Artinya H0-nya berapa tadi? 8 kg. Mu rata-rata sama dengan 8 kg. 8 kg. Artinya lawannya H1-nya. Kita lihat H1-nya. Ujilah hipotesis itu. Diambil. Oke. Tidak ada diambil batang pancing tes rata-rata 70. Ingin menguji apakah alat pancing memiliki kekuatan dengan rata-rata. Artinya itu dipastikan rata-ratanya 8 kilo, bukan lebih dari 8 atau kurang dari 8. Artinya dia menggunakan tidak sama dengan 8. Bisa jadi lawannya adalah 9 atau 7. Tidak sama dengan 8. Nah, kalau sudah begini artinya kita dapat ujinya, uji dua sisi. Oke. Langkah kedua adalah tingkat signifikan dikasih tahu, diberitahu nih. Tingkat signifikannya 0,01. Jadi di sini artinya alfanya sama dengan 0,01 atau 1%. Kita harus cari nilai Z alfa. Jadi Z alfa sama dengan, karena dia dua sisi, maka alfanya dibagi 2. Jadi Z alfa per 2 sama dengan 0,01 Z 0,01 per 2 sama dengan berapa? 0,01 bagi 2 Z 0,01
0 0 5. Nih, ini yang akan kita cari nilai Z 0,05. Cara mencarinya kita lihat di tabel. Tabel yang kita gunakan tabel ini. Ini tabel luas daerah di bawah kurva normal. Ya. Kita cari 0,005. Kita cari di sininya, bukan di sininya. Kita cari 0,005. 0,005. Ini 0,006. 0,06, 0,5. Oke, 5. 0,47. Kita lihat ke sini 0,5, 1, 0,49, 0,48. Artinya nggak ada 0,05 ya. Ini ada 0,01 dan 0,09. Artinya kita gunakan nilainya mana ini? Tarik ke sini 2, mana lurusnya? 2,57 ya. 2,57. Oke. 2,57, ini 2,58, artinya dia di antara sini nih. Nih, di sini. Tepat di sini. Karena di sini 51, di sini 49. Jadi 0,050 51 50 49. Karena di sini ada 49, tidak di sini, tidak di sini. Artinya 0,0 di sininya 5. Jadi kita gunakan yang mana? Ini 2, minusnya jangan diperhatikan dulu ya, minusnya nggak usah dipakai dulu. 2,5, kemudian karena tepat di sini ini 51 ke sini di antara 7 dan 8, artinya 7, 5. Jadi nilai Z ini adalah 2,575. Oke. Nah, ini namanya nilai Z tabel. Nilai Z tabelnya sudah dapat. Yang minus ini jangan diperhatikan dulu nanti. Yang minusnya jangan diperhatikan dulu, biarkan. Jangan dianggap tidak ada dulu. Oke. Kemudian kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga, hati-hati yang di sini. Langkah ketiga adalah kita menghitung Z hitung. Bagaimana cara menghitung Z hitung? Untuk menghitung Z hitung ini karena sampelnya itu lebih besar, jadi kita gunakan Z H sama dengan rumusan kita kemarin, X bar minus mu per tau per akar N. Nah, di sini kita harusnya di atas tadi kita buat diketahui ya supaya enak. X barnya adalah rata-rata awal, rata-rata yang kita teliti. Jadi rata-rata sampel, rata-rata yang kita teliti adalah 7,8. Kita masukkan X barnya 7,8 minus mu adalah rata-rata populasi 8 kg, 8. Taunya simpangan baku 0,5 per akar sampelnya berapa? 50 sama dengan kita hitung di atas minus ya, minus berapa itu? Minus 0,2 ya, minus 0,2 pakai kalkulator aja ya. Kemudian per 0,5 dibagi akar 50 berapa itu? 0,5 dibagi akar 50 ya. Cari kalkulator, hasilnya akan didapat minus 2,83. Coba dipastikan lagi nilainya ini.
hitung minus 2,83. Langkah ketiga sudah selesai. Kalau langkah ketiga sudah selesai, apa yang akan kita lakukan di langkah keempat? Di langkah keempat pakai mana ya? Kita pakai ini aja ya, kertasnya. Langkah keempat yang harus kita lakukan adalah langkah keempat nih. Langkah keempat, kita buat daerah seperti yang kurva normal pada tutorial sebelumnya. Nah, tadi kita lihat di sini di Z-nya, perhatikan yang nomor 2. Karena kita dua sisi, artinya dia ada di sisi ini dan juga ada di sisi ini. Ini 0 ya. Titik 0 ya. 2,575. Artinya di sini 2,575, di sini minus 2,575. Nah, ini terima H0, ini tolak. Ini tolak H0 ya. 0. Nah, apa artinya? Kita lihat di Z hitung kita. Z hitung kita minus 2,83. Posisi minus 2,83 ini di mana? Posisi 2,83 itu di sebelah kiri. Karena ini 2,5, artinya minus 2,8 itu lebih kurang di sini lah ya, di sekitar sini. Kita ambil spidol lain. Artinya ini di sini nih. Minus 2,83. Nih. Oh, artinya dia berada pada daerah tolak H0. Berada pada daerah tolak H0. Jadi keputusannya nomor 5. Nomor 5 kita ambil keputusan karena ini untuk kalimatnya ya, ZH lebih kecil dari ini, kan lebih kecil nih ke kiri ya, dari minus Z alfa, Z signifikan, maka ini Z, ini Z, ini Z, tapi yang ini minus, makanya di sini minus, karena dia minus. Maka tolak sampai kelihatan. Maka tolak H0 artinya terima H1. Kalau terima H1 artinya apa tadi? Di uji di ini kita, H1 tidak sama dengan 8. Ini kesimpulannya terakhir 6. Kesimpulan kedua, rata-rata kekuatan apa namanya tadi, batang pancing tidak sama dengan 8. Oke, inilah kesimpulan dari kasus ini. Selanjutnya tadi ada soal latihan ya. Ini coba dikerjakan latihannya. Coba diperhatikan di
di nomor 1 dan nomor 4. Simpangan baku 6 menit. Ya. Coba dikerjakan latihan nomor 1 dan nomor 4 sebagai latihan Anda. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sehat selalu, semangat selalu, yakinkan bahwa kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.